saya Muhammad Nur Fahmi dengan NIM 2020 20018 dengan cita-cita pedagang dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama tentang duduk perkara atau kronologi kasus. Bahwa ia terdakwa Jarudi Lutfi ALS Lut bin almarhum Haji Saman pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Bendung RT 04 RW 02 Desa Bendung Kecamatan Tenara Kabupaten Serang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi percekcokan mulut antara korban Haji Rahman dengan terdakwa karena saat itu Haji Rahman menanam pohon pisang dan ubi di atas tanah milik korban. Kemudian dengan menggunakan cangkul, korban mengambil tanah di dekat pagar tembok rumah terdakwa. Lalu terdakwa menegur korban untuk tidak mengambil tanah di dekat pagar tembok rumah terdakwa. Namun korban tidak menghiraukan terdakwa dan tetap mengambil tanah di dekat pagar tembok rumah terdakwa. Hingga terdakwa menegur sampai ketiga kalinya, namun korban tetap tidak menghiraukan. Terdakwa dan korban mengatakan, "Tidak akan roboh temboknya, kamu mau melawan saya?" Lalu terdakwa menjawab, "Tidak Pak Haji, bukannya melawan, jangan mencangkul di sini, di tempat lain saja." Namun si korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi. Lalu terdakwa kembali mendorong korban. Setelah itu terdakwa merebut cangkul milik korban, lalu memukul korban dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 4 kali, yaitu di bagian kepala belakang sebanyak 2 kali, sampai korban terjatuh ke tanah dalam posisi miring. Lalu terdakwa memukul korban pada bagian leher sebanyak 1 kali, namun mengenai tangan kanan korban. Kemudian terdakwa memukul korban lagi pada bagian leher sebanyak 1 kali, hingga tidak bergerak lagi. Setelah itu terdakwa menarik kedua tangan korban, lalu menyeret korban dari lokasi kejadian sejauh +2 meter dan memasukkan korban di bekas kolam yang sudah tidak dipakai dengan kedalaman 1 meter. Kemudian terdakwa menutup korban dengan menggunakan rumput dan tanaman eceng gondok yang ada di sekitar kolam. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa sebagaimana visum et repertum nomor 99 atau ver atau res atau 1X 2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Dr. Agus Salam Budiarso SPFM sebagai dokter spesialis forensik dan medikologal pada Rumah Sakit Dr. Derajat Prawiranegara Kabupaten Serang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Haji Rahman lahir di Serang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah sebagai berikut. Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal 17 bulan April tahun 1950 berusia sekitar 71 tahun ini, ditemukan hancurnya jaringan otak, terputus saluran kerongkongan, tenggorok dan pembuluh nadi kanan, patah pada tulang tengkorak dan lengan bawah kanan, luka-luka terbuka pada kepala, leher dan lengan bawah kanan, luka-luka lecet pada wajah, dada kanan dan punggung, serta memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan tanda-tanda pendarahan dan kekurangan oksigen
asfiksia. Kekerasan pada daerah kepala belakang dan leher secara tersendiri atau bersamaan dapat menyebabkan kematian karena menyebabkan hancurnya jaringan otak dan terputusnya saluran kerongkongan, tenggorok, dan pembuluh nadi. Selanjutnya, mengenai dakwaan. Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa dengan nama Jarudi Lutfi alias Lut bin Almarhum Haji Saman, tempat lahir Serang, umur atau tanggal lahir 35 tahun atau 1 Juli 1986. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Bendung RT 4 RW 2, Desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Selanjutnya terdakwa Jarudi Lutfi alias Lut bin Almarhum Haji Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh yang pertama, penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021. Yang kedua, penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021. 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021. Keempat, penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021. Yang kelima, penuntut sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022. Hakim sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Yang ketujuh, hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022. Yang kedelapan, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022. Yang kesembilan, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Selanjutnya tentang tuntutan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum dengan nomor rek perkara PDM 1340 SRG 12 2021 tertanggal 08 Februari 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Jarudi Lutfi alias Lut bin Almarhum Haji Saman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jarudi Lutfi alias Lut bin Almarhum Haji Saman dengan pidana penjara selama 15 dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 buah cangkul dalam keadaan patah, 2 buah kayu kaso dirampas untuk dimusnahkan, 3 menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam putusan nomor 1119 atau PIT B 2021 PN Serang tanggal 15 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
Yang pertama menyatakan terdakwa Jarudi Lutfi alias Lut bin almarhum Haji Saman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Yang ketiga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah cangkul dalam keadaan patah dan 2 buah kayu kaso dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Pertimbangan hakim secara yuridis menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada jaksa atau penuntut umum dan penasihat hukum, terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 25 Maret 2022 pasal 236 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima pasal 233 ayat 2 KUHP. Selanjutnya secara non-yuridis. Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Maret 2022 nomor 1119 PB tahun 2021 PN Semarang Serang serta memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tertanggal 4 April 2022 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan kepadanya. Demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis hakim tingkat banding menilai cukup adil dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Selanjutnya vonis. Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 338 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1119 PB tahun 2001 Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Yang 4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000. Pendapat. Menurut pendapat saya, vonis yang dijatuhkan pada kasus di atas memiliki 3 elemen yang seimbang dalam hukum. Yang pertama, kepastian hukum. Dari kasus di atas telah terbukti terdakwa Jarudi Lutfi alias Lut bin almarhum Haji Saman ditetapkan sebagai tersangka karena telah membunuh tersangka. Keadilan. Dari kasus di atas terdakwa telah ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan melihat dari hasil perbandingan yang diajukan oleh terdakwa. Kemanfaatan hukum. Untuk menjadi peran penting bagi keadilan dan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang membahayakan, mengancam, merugikan, dan tindakan yang lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.